Boleh angkat tangannya? Siapa sosok perempuan muda yang mungkin teman-teman ingat? Ibu R.A. Kartini. Wah, itu senior sekali. Lagi yang mungkin teman-teman semua ingat dalam benaknya ketika kita bicara tentang perempuan muda. Najwa Shihab. Ada lagi? Ibu Jihan Lampung, Wagub Lampung. Ibu Jihan Wagub Lampung terpilih, betul. Beliau perempuan muda yang sangat luar biasa, hari ini terpilih sebagai wakil gubernur Lampung gitu ya. Tapi coba kita lihat, biasanya nih yang sering muncul di FYP TikTok kita gitu ya, yang sering muncul di Instagram kita, yang sering muncul di TV, itu biasanya perempuan-perempuan yang ada di layar ini. Ada yang kenal sama Maudy Ayunda? Belum kenalan. Tapi tahu ya, Maudy Ayunda ini adalah co-founder dari Kejar Mimpi, di mana platformnya ini dia mengangkat terkait dengan pendidikan. Yang kedua ada Mbak Najwa Shihab, ini pasti berseliweran terus di FYP kita ya. Dari mulai ngomongin politik, anak muda, semua beliau bicarakan dan luar biasa. Beliau juga asalnya dari mana? Bukan langsung seperti hari ini. Dari jurnalis dulu, dari jurnalis TV 1, TV 2, sampai hari ini nama beliau besar dan punya media sendiri. Yang selanjutnya ada Samara Amani. Ini politikus muda yang ketika pemilu kemarin sangat banyak berseliweran. Pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pemimpin muda memimpin di era digital. Nah, ini dilihat pemimpin perempuan ya. Saya akan melihatnya ini dari perempuannya, perempuan muda, pemimpin, kepemimpinan perempuan mungkin di era digital ya. Nah, kalau kita lihat seorang perempuan ya, siapakah perempuan itu ya? Perempuan tentunya jenis kelamin manusia yang bukan laki-laki ya, kalau bicara perempuan. Dan bicara perempuan itu tentunya pasti dilihat dari kodratnya ya, karena kodrat perempuan berbeda dengan laki-laki. Nah, apa yang membedakan kodrat perempuan dengan laki-laki? Karena perempuan itu dia menstruasi, laki-laki tidak. Perempuan bisa hamil, laki-laki tidak. Perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak. Dan perempuan bisa menyusui, laki-laki tidak. Benar nggak itu Bapak Ibu? Nah, jadi dari kodrat ini juga. Kemudian juga perempuan ini kan dia karena memang berbeda jenisnya, bukan laki-laki. Nah, biasanya umumnya di kita ini sekarang tidak terkungkung oleh bahwasanya perempuan itu di rumah kalau mau kerja ya kerja seadanya, enggak. Jadi ada di buku ini ditulis salah satu kepemimpinan itu adalah kolaboratif. Ibu-ibu itu orang yang paling kolaboratif. Pernah nggak melihat bapak-bapak ngegosip di depan? Nggak pernah. Yang sering siapa? Ibu-ibu. Itu yang saya bilang ibu-ibu itu kolaboratif. Jejaringnya luas, ya kan? Salah satunya adalah jejaringnya luas. Kalau bapak-bapak ya paling membahas tentang apa politik, bola atau apa yang terjadi di tingkat RT, RW gitu ya. Kalau ibu-ibu dari anak, rumah tangga, sampai ke Maudy Ayunda tadi itu dibahas. Yang tidak ada hubungannya sama dia, tapi semakin dia membahas semakin menggebu-gebu. Semakin bahasanya nyambung dengan partnernya, semakin bahasanya semakin panas. Dengan ekspresi gaya, semakin dia memimpin pembicaraan, semakin gayanya otoriter tadi. Itu ibu-ibu. Karena apa? Tadi Bang Taufik bilang waktu SMP nggak kepikiran mau sekolah, maunya belajar. Karena ini secara penelitian perempuan itu otaknya sudah didesain seimbang dari awal lahir. Makanya anak perempuan itu cenderung lebih pintar dari laki-laki ketika dia dari SD sampai SMP, SMA. Laki-laki yang besar itu otak kanannya. Otak kanan itu kan ya hal-hal yang sifatnya main, seni, gembira gitu. Makanya di usia 23 tahun perempuan itu udah mikir mau nikah. Dulu sekarang sih kalau makin berkurang. Kalau laki-laki usia 21 tahun, 23 tahun, saya tanya mahasiswa saya, mau nikah enggak? Enggak ada yang mau nikah, maunya main.
Kenapa? Karena otaknya ya dia masih hal-hal yang sifatnya happiness. Sedangkan perempuan dia sudah visioner. Perempuan itu visioner gitu ya. Misalnya dalam rumah tangga, anak-anak tuh lebih takut dari sama ibunya.